Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4200 sampai bab 4202. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ada 5 orang dalam kelompok itu, dan sekarang 4 dari mereka merasa sakit. Hanya Chen Ping yang tidak mengalami masalah sama sekali. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Chen Ping memiliki perbedaan, mungkinkah itu terkait dengan fisiknya? Memang ada masalah dengan kabut ini. Jika kau mengeluarkan ramuan itu pada tubuhmu, kau mungkin akan dapat merasakan masalah dengan kabut ini. Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Chen Ping. Begitu Chen Ping mendengarnya, ia kemudian mengeluarkan pil itu dan menyerahkannya kepada Liu Ruyan. Chen Ping, ramuan macam apa ini? Sangat aneh. Liu Ruyan melihat ramuan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Aku tidak tahu, itu ambil saja. Chen Ping menyelesaikan, sambil perlahan-lahan merasakan kabut di sekitarnya. Chen Ping menemukan bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan kabut ini yang mampu mengikis tubuh manusia secara perlahan. Ketika suatu masalah terdeteksi, itu adalah saat tubuh menderita terlalu banyak racun. Cepat lihat, mengapa ada kabut hitam keluar dari tubuhku. Pada saat ini, Ruyan Liu tiba-tiba berteriak. Hanya untuk melihat Ruyan Liu memegang ramuan yang tidak diketahui itu, dari telapak tangannya sendiri, jejak kabut hitam perlahan muncul, kemudian diserap oleh ramuan itu, lalu dimurnikan dan menjadi kabut putih. Saat itulah Chen Ping menyadari bahwa itu benar-benar ramuan ini mampu memurnikan racun dalam kabut. Meskipun racun dalam kabut ini tidak terlalu berat, tetapi jika seseorang tinggal untuk waktu yang lama, mereka akan tetap merasakannya. Ruyan, berikan ramuan itu kepada Ni Heng, kata Chen Ping. Ni Heng menerima ramuan itu, dan racun dalam tubuhnya mulai diserap dengan cepat. Kakak beradik, Ni Lei dan Ni Hong, juga mengikuti dan menggunakan ramuan itu untuk menyerap racun dalam tubuh mereka. Setelah membersihkan racun-racun itu, kerumunan itu menjadi jauh lebih santai dan kemudian terus bergerak maju. Meskipun mereka tahu bahwa ada racun dalam kabut itu, dengan ramuan itu, mereka tidak takut. Namun, setelah berjalan beberapa lama, Chen Ping tiba-tiba berdiri diam. Tuan Chen, ada apa? Tanya Ni Heng. Seseorang datang, kalian berdua harus pergi duluan. Chen Ping merasakan bahwa seseorang sedang mendekati mereka. Bagaimana mungkin? Belum lagi fakta bahwa tidak seorang pun tahu di mana kita berada, dan bahwa tempat ini penuh dengan kabut racun. Siapa yang bisa datang langsung ke arah kita? Alis Ruyan Liu berkerut. Dia sangat bingung bagaimana seseorang selalu dapat menemukan lokasi mereka dengan akurat. Orang-orang ini sangat kuat. Kalian sebaiknya pergi duluan. Aku akan menemukan kalian nanti. Chen Ping mengikutinya dengan sedikit cemberut. Ini karena dia merasakan bahwa pihak lain sangat kuat, bahkan ada ahli alam Mahayana, dan targetnya sangat jelas, itu langsung menuju ke arah mereka. Jika hanya Chen Ping sendiri, Chen Ping masih bisa bermanuver, tetapi dengan Ruyan Liu dan yang lainnya di sini, Chen Ping masih harus membagi energinya untuk melindungi mereka, dan itu akan merepotkan. Baiklah, lebih perhatikan dirimu sendiri. Ruyan Liu juga tahu kekuatannya sendiri. Mengikuti Chen Ping hanya akan menyeretnya ke bawah, akan lebih baik untuk pergi lebih awal. Aku tahu, kamu minum pil ini, kalau tidak, akan sulit bagi kalian untuk keluar dari sini. Chen Ping memberikan ramuan itu kepada Liu Ruyan. Apa yang akan kamu lakukan? Ruyan Liu bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, sedikit racun ini, bagiku, itu tidak akan membahayakan. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Memang,
tubuh Chen Ping yang kuat, kerusakan yang disebabkan oleh racun itu jauh lebih ringan daripada yang lain. Jika itu adalah racun biasa, Chen Ping pasti sudah mencapai titik di mana dia kebal terhadap semua racun. Hanya racun ini yang jelas tertinggal di belakang Dewa Pil itu dan bukan racun biasa. Itulah sebabnya Chen Ping tidak dapat sepenuhnya menahannya. Ruyan Liu menerima ramuan itu dan kemudian dengan cepat membawa Ni Heng dan yang lainnya pergi. Tidak lama setelah Ruyan Liu dan yang lainnya baru saja pergi, Chen Ping melihat sederet orang bertemu dari kabut di sebelahnya. Ada lebih dari selusin orang ini, dan sebagian besar tingkat kultivasi mereka berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam transisi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ada juga beberapa yang telah mencapai peringkat ke-9 alam transisi. Bahkan ada ahli alam Mahayana, dan ahli alam Mahayana ini adalah Diao Changmin, kepala keluarga Diao dari kota Yongle. Kepala keluarga Diao. Melihat Diao Changmin, Chen Ping tampak sedikit bingung. Bukankah kamu mengikuti Presiden Su dan yang lainnya? Aku mulai mengikuti mereka. Hanya saja sekarang aku terpisah. Aku hanya ingin melihat kualipil kuno milik rekan Daoischan. Aku tidak berpikir bahwa rekan Daoischan akan begitu tidak sopan hingga tidak menunjukkannya kepadaku kan? Diao Changmin bertanya. Ternyata orang ini telah memikirkan tentang tripod Nong Ilahi Chen Ping dan diam-diam mengikuti Su Tianshuo dan yang lainnya untuk berpisah di belakangnya, membawa kerumunan keluarga Diao untuk menemukan Chen Ping. Dia ingin mendapatkan kuali Shenong itu. Jika dia melakukannya dengan Su Tianshuo dan yang lainnya, tidak dapat dipastikan ke tangan siapa kuali Shenong itu akan jatuh. Oh, jadi kamu hanya ingin melihat kuali obat itu? Bukankah semudah itu? Setelah mendengar ini, Chen Ping bertindak tidak peduli dan hendak mengeluarkan kuali obat itu. Diao Changmin, di sisi lain, melihat ini dan matanya bersinar dengan keserakahan. Selama Chen Ping mengeluarkan Nong Ding Ilahi, dia tidak akan ragu untuk bergerak melawan Chen Ping. Setelah membunuh Chen Ping, Nong Ding Ilahi akan menjadi miliknya, dan persembahan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis juga akan menjadi miliknya. Bagaimanapun, seorang kultivator kecil dari alam transisi tingkat ke-6, dia telah membawa elit keluarga Diao. Pasti dia akan dapat membunuhnya dengan mudah. Terlebih lagi, dia sendiri masih seorang ahli alam Mahayana, jadi tidak mungkin dia takut pada Chen Ping. Hanya melihat Chen Ping dengan santai membalikkan tangannya, yang dia keluarkan bukanlah sejenis kuali obat, tetapi pedang pemotong naga. Aura pedang dingin melesat keluar dalam sekejap. Melihat ini, tubuh Diao Changmin mundur dengan keras dan berhasil menghindari pedang Chen Ping. Namun, dua orang di belakang Diao Changmin tidak seberuntung itu, dan langsung disambar oleh sinar pedang, dan tubuh mereka langsung terpotong menjadi dua. Ketika Diao Changmin melihat bahwa orang-orangnya sendiri terbunuh, dia langsung menatap Chen Ping dengan marah. HMPH, ingin memata-matai kuali obatku? Bermimpilah, hanya dengan kalian masih ingin menipuku. Chen Ping tertawa dingin, tubuhnya tiba-tiba melompat dan berlari ke samping dengan tergesa-gesa. Sialan, kau ingin lari? Aku harus membunuhmu hari ini. Melihat bahwa ia sedang digoda oleh Chen Ping, Diao Changmin langsung marah. Dengan aura pembunuh di matanya, ia memimpin anak buahnya menuju Chen Ping untuk mengejar. Chen Ping berada di depan Diao Changmin dengan anak buahnya di belakang, terus-menerus berkelok-kelok masuk dan keluar dari kabut. Meskipun tubuh Chen Ping tidak terlalu menderita karena serangan racun, tetapi terus-menerus berkelok-kelok masuk dan keluar dari kabut masih membuat Chen Ping merasa bahwa aura di tubuhnya berjalan sedikit kasar. Chen Ping sebenarnya tidak menempatkan orang-orang ini di matanya. Alasan mengapa ia tidak bertarung dengan mereka adalah karena kabut di sekitarnya. Jika mereka benar-benar bertarung,
kecepatan ki beracun yang menyerang tubuh mereka akan dipercepat. Bahkan jika Chen Ping telah memusnahkan Diao Changmin dan orang-orang ini, ia sendiri pasti akan diracuni, dan jika ia berada dalam suatu situasi, itu akan merepotkan. Diao Changmin dan yang lainnya mengejar mereka dan terus-menerus melemparkan pil ke dalam mulut mereka. Ini adalah pil penawar racun, meskipun tidak ada cara untuk menghilangkan racun dari kabut ini sepenuhnya, tetapi itu juga dapat memperlambat kecepatan gas beracun yang menyerang tubuh untuk sementara. Segera setelah memasuki kabut, mereka melihat sesuatu yang aneh di dalam kabut dan mulai meminum pil penawar racun. Sebagai keluarga tabib, sesuatu seperti pil penawar racun itu adalah sesuatu yang perlu dibutuhkan untuk waktu yang lama. Kepala keluarga, kita tidak punya banyak pil penawar racun yang tersisa. Jika kita terus meminumnya seperti ini, itu akan merepotkan. Pada saat ini, seorang apoteker setengah baya di samping Diao Changmin mengingatkan. Diao Changmin sedikit mengernyit saat dia melihat Chen Ping tidak jauh di depannya, dan berkata dengan agak bingung, "Sial, kenapa bocah ini belum diracuni? Aku jadi berpikir bahwa aku tidak melihatnya meminum pil penawar racun di sepanjang jalan." Kepala keluarga, orang ini tidak mungkin kebal terhadap semua racun, kan? Apoteker setengah baya itu berkata, "Omong kosong, racun dalam kabut ini bukan racun biasa. Bahkan jika dia kebal terhadap semua racun, dia tidak bisa menahan racun dalam kabut ini sama sekali. Pil penawar racun kita, itu juga bisa menyembuhkan 100 racun. Tetapi dalam menghadapi racun semacam ini, itu hanya bisa menundanya, tidak ada cara untuk menghentikan racun memasuki tubuh." Diao Changmin mengutuk. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bagaimana? Kami memiliki banyak orang yang sudah mulai menunjukkan gejala. Apoteker setengah baya itu bertanya. Kamu tinggal bersama beberapa orang dan segera meramu pil penawar racun, lalu menyusul kami secepatnya. Diao Changmin memberitahu apoteker setengah baya itu untuk membawa orang-orang untuk tinggal dan segera meramu pil penawar racun. Untungnya, mereka semua membawa berbagai ramuan abadi dan masih mudah untuk meramu pil penawar racun. Diao Changmin memimpin orang-orang lainnya dan terus mengejar Chen Ping. Setelah berlari beberapa saat, Chen Ping langsung berhenti. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berlari lagi. Jika dia terus berlari, racun dalam tubuhnya akan semakin menumpuk. Pada saat itu, tanpa Diao Changmin dan yang lainnya harus melakukan apapun, dia pasti sudah pingsan. Diao Changmin dan yang lainnya bisa meminta seseorang untuk memurnikan pil penawar racun. Chen Ping sendiri, tidak mungkin dia bisa memurnikan pil sambil berlari. Dia harus memusnahkan Diao Changmin dan orang-orang ini sebelum racunnya sendiri meledak. Diao Changmin melihat Chen Ping telah berhenti, dan wajahnya tidak terlihat terlalu baik. Dia langsung tersenyum dingin dan berkata, "Lari, kenapa kamu tidak lari? Kupikir anakmu kebal terhadap semua racun, bukankah ini juga beracun?" Diao Changmin tertawa dengan wajah penuh kepuasan. Segera setelah itu, selusin atau lebih anggota keluarga Diao mengelilingi Chen Ping. Setelah itu, Diao Changmin langsung melemparkan cakram arai, dan dengan suara mendengung, aura menyebar ke segala arah, langsung menyelimuti puluhan mil dalam radius. Ini adalah formasi perisai, untuk melindungi napas dan suara kultivator dalam formasi. Dengan cara ini, Chen Ping tidak punya cara untuk meminta bantuan bahkan jika dia ingin. Diao Changmin juga melakukan ini untuk mencegah siapapun memperhatikan dan datang untuk bertarung dengannya. Saat ini, Chen Ping sangat berharga, belum termasuk persembahan dari aliansi penyegel iblis selama 100 tahun, ada juga kuali pil kuno di tangannya. Diao Changmin ingin menyimpan semua ini untuk dirinya sendiri. Apakah kamu takut orang-orang akan tahu bahwa kamulah yang membunuhku?
Chen Ping melihat bahwa Diao Changmin telah melindungi sekelilingnya, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, kamu sekarang adalah daging dan kentang, siapapun ingin menggigitnya, hanya saja banyak orang tidak berani menyinggung dinasti Xiao, jadi mereka menahan diri. Sekarang setelah aku membunuhmu, siapapun tidak tahu siapa yang membunuhmu di tempat seperti ini. Jadi jika dinasti Kekaisaran Xiao ingin membalas dendam untukmu, mereka tidak tahu harus mencari siapa." Diao Changmin berkata dengan puas, "Jika kau sendiri yang melakukannya, apakah kau tidak takut Presiden Su dan yang lainnya akan tahu?" Tanya Chen Ping. Diao Changmin telah mengikuti Su Tianshuo dan yang lainnya, dan sekarang setelah dia tiba-tiba pergi, dia pasti akan curiga. Hahaha, memangnya kenapa kalau mereka tahu? Lagi pula, Su Tianshuo tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal seperti itu. Tujuannya adalah seluruh alam surgawi apoteker, yang dia butuhkan adalah mengendalikan seluruh alam apoteker. Aku tidak punya ambisi sebanyak itu, aku hanya butuh kuali pil di tanganmu. Dapatkan saja persembahan selama 100 tahun dari aliansi penyegal iblis. Diao Changmin tertawa terbahak-bahak. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit membeku. Seluruh ahli pil alam surgawi? Apa artinya ini? Melihatmu sekarat, sebaiknya kami beritahu saja. Kami sudah lama tahu tentang masalah sekte Dharma Pemenggalan Surga yang akan menyerang Pulau Dewa Pil. Dan Su Tianshuo juga mengikuti sekte Dharma Zentian untuk bekerja sama dengan sekte Dharma Zentian menduduki Pulau Dewa Pil. Yang akan dilakukan Su Tianshuo adalah menggunakan tangan sekte Dharma Zentian untuk melenyapkan para pembangkang. Ketika saatnya tiba, siapa yang berani menentang perintah ketika orang dalam dan luar bekerja sama? Dasar bajingan! Kau masih berpikir bahwa kami hanya menargetkan keluarga You dan Zhen? Sungguh kekanak-kanakan. Diao Changmin tidak dapat mengatakan betapa senangnya dia saat ini, dan menjabarkan semua rencana Su Tianshuo. Menurut pendapatnya, Chen Ping pasti akan mati, jadi tidak masalah bahkan jika dia memberitahu Chen Ping. Dan Chen Ping mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak menyangka Su Tianshuo ini begitu kejam. Dia sendiri telah ditipu oleh Su Tianshuo ini. Tidak heran ketika dia datang ke Pulau Dewa Pil untuk memulai konferensi Master Pil, Su Tianshuo telah bertindak positif. Bersambung.